Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab kita akan masuk pada tema yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab ya, dan ini materi pertama ya untuk mata kuliah kita. Sebagai pendahuluan, kita harus pahami bahwa bahasa ini adalah merupakan alat komunikasi di dunia ini. Jadi semua bahasa, bukan bahasa Arab saja, tapi seluruh bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi di dunia ini dengan siapapun di dunia ini. Ya, banyak sekali bahasa yang tercipta di dunia ini. Semua itu adalah untuk mempermudah untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi bahasa juga merupakan alat komunikasi yang utama, ya, kreatif dan cepat. Karena tanpa bahasa lisan, saya rasa akan terhambat suatu komunikasi. Ya, maka bahasa ini adalah suatu yang sangat urgen, yang sangat penting, yang setiap orang wajib untuk memilikinya, dan setiap negara memiliki bahasa nasional tersendiri sebagai bahasa persatuannya. Maka bahasa Arab ini memiliki juga suatu keistimewaan dengan bahasa-bahasa lainnya. Kenapa demikian? Ya, pertama karena Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Hadis Rasulullah SAW juga demikian. Dan kitab-kitab agama kita itu berbahasa Arab. Ya, karena ulama kita pada dasarnya mereka yang notabene-nya kebanyakan adalah orang-orang Arab. Dan walaupun ulama kita sebagian dan banyak yang bukan orang Arab, tetapi kitab-kitab yang mereka tulis itu mereka menggunakan bahasa Arab tersebut. Sehingga ada hubungannya antara agama Islam dengan bahasa Arab. Maka barang siapa yang ingin mempelajari agama, dia juga harus mempelajari bahasa Arab. Dan bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab secara langsung maupun tidak langsung, itu akan ada kontribusinya dalam mempelajari agama Islam. Nah, maka bahasa Arab dan Al-Quran merupakan ya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan agama Islam. Bahasa dan agama Islam ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan bahasa Arab sudah menjadi bahasa yang banyak digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, baik dari TK ya sudah ada yang mengajarkan anak-anaknya dengan bahasa Arab. Lagi SD, SDIT, SD terpadu, SMP, pesantren, SMA juga seperti itu. Apalagi di perkuliahan menjadi suatu prodi, bahkan program studi ya, dan konsentrasi di pasca. Nah, terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi problematika pembelajaran bahasa Arab ini itu bisa disebabkan oleh kondisi yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri maupun di luar bahasa Arab. Jadi dengan dua problematika. Nah, problematika yang pertama itu disebut dengan linguistik, dan problematika yang kedua itu disebut dengan non-linguistik. Ya. Artinya linguistik ini apa? Ya, yang dari dalam, dari bahasa itu sendiri, seperti bunyinya, penulisannya, gramatikalnya, dan seterusnya. Adapun non-linguistik ini ya mungkin problematika yang ada pada pengajar atau pelajarnya ya, seperti itu. Sekarang yang ingin kita ketahui yang pertama adalah proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, proses pembelajaran bahasa Arab ini tidak terlepas dari dua peristiwa, yaitu belajar dan mengajar ya. Peristiwa belajar dan mengajar. Ya, di mana keduanya itu terdapat hubungan yang erat. Ya. Karena orang belajar membutuhkan pengajar, dan orang yang mengajar pun membutuhkan pelajar. Jadi yang belajar pelajarnya belajar dan
pengajarnya mengajar gitu ya. Jadi terjadi interaksi antara pendidik dengan anak didik itu proses belajar mengajar. Jadi proses pembelajaran bahasa Arab itu adalah terjadinya dua peristiwa, yaitu belajar dengan mengajar. Ya. Nah, apa itu belajar? Belajar itu adalah proses perubahan perilaku. Ya, proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Nah, hal ini bisa mencakup pengetahuan, pemahaman, ya, keterampilan, sikap dan sebagainya. Jadi proses ingin merubah perilaku. Ya, jadi orang yang belajar itu adalah ingin merubah perilaku yang ada pada dirinya, baik itu sikapnya, baik itu pemahamannya, pengetahuannya, keterampilannya, atau yang lain. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu belajar ya. Masih ada lagi, yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Ya, misalnya dengan menulis, membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga ini namanya belajar. Ya. Nah, sekarang mengajar itu seperti apa? Ya, suatu upaya atau usaha sadar yang dilakukan oleh guru atau pendidik atau dosen dengan merekayasa lingkungan belajar guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi mengajar itu adalah proses menuangkan pemahaman kepada anak didiknya, ya, untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dan direncanakan sebelumnya. Jadi sebagai pengajar idealnya harus melakukan perencanaan dan ada SOP yang harus dilalui untuk sampai kepada tujuan yang telah dirumuskan tadi. Ya. Dan itu ada tata cara yang seharusnya dilakukan oleh pengajar sehingga para pelajar anak didiknya itu antusias, semangat menerima pelajaran, dan juga pelajarannya itu mudah ditangkap dan difahami oleh anak didiknya. Itu ada ya, akan kita sampaikan insya Allah. Ada namanya turukut tadris, ya, ada metode pembelajaran atau teknik mengajar, ada model mengajar dan seterusnya. Ya, kemudian proses pembelajaran bahasa Arab ini tadi kita sebutkan ada belajar, ada mengajar, ya. Nah, kemudian saya angkat, ya. Di sini saya katakan pengajaran bahasa Arab adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab siswa atau mahasiswa, baik secara aktif maupun pasif, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, dalam hal ini bahasa fushah ya, bukan bahasa ammiyah. Jadi proses pembelajaran bahasa Arab tadi yang sudah kita kemukakan, harus terjadinya peristiwa belajar dan mengajar. Nah, sekarang pengajaran bahasa Arab itu apa? Ya, kita katakan dia adalah suatu proses pendidikan, pengajaran, pembinaan, ya, yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, membina, mengembangkan, ya, memahamkan, ya, membangun kemampuan bahasa Arab pada siswa. Jadi yang dari tidak tahu menjadi faham bahasa Arab, dari yang faham sedikit bahasa Arab menjadi lebih faham bahasa Arab, lebih banyak mengetahui bahasa Arab, dari gramatikalnya, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, kemudian bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menulis, bagaimana dia membaca, bagaimana dia menyimak, dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, yaitu pengajar adalah untuk merumuskan tujuan, untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan. Nah, tujuannya itu adalah agar supaya anak didiknya itu bisa bercakap bahasa Arab, bisa menulis bahasa Arab, bisa membaca yang berbahasa Arab, bisa memahami
bahasa Arab yang didengar. Nah itu ya, baik secara aktif maupun pasif, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, dalam hal ini bahasa fusha. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicerna baik-baik. Nah, sekarang unsur-unsur bahasa Arab atau unsur pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah pengajar. Jadi salah satu unsur dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah harus ada pengajar, ya. Karena tidak akan terjadi tadi ya proses pembelajaran bahasa Arab yang kita sebutkan terjadinya peristiwa belajar dan mengajar kalau tidak ada pengajar. Nah, kalau begitu yang kedua adalah membutuhkan pelajar. Ya. Jadi ini dikatakan unsur. Unsur itu adalah sesuatu yang harus ada sehingga terjadi proses tersebut. Ya. Jadi pembelajaran bahasa Arab itu bisa terjadi dengan melalui unsur ini. Ya. Dan berjalannya pembelajaran bahasa Arab ini itu tidak boleh keluar daripada unsur ini, gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus ada pengajar, yang kedua harus ada pelajar. Pengajar yang mengajar, pelajar yang belajar, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ada materi ajar. Jadi ada materi. Ini yang disebut dengan al-maddah. Jadi tadi al-muallim, kemudian at-talibu atau al-muta'allim, yang ketiga al-maddah. La budda min wujudi hadhihi al-maddah. Mada yu'allimul mudarris al-muallim litulabihi? Yudarrisul maddah. Yudarrisul mawdu'. Nah, ini yang disebut dengan materi. Harus ada materi yang dipersiapkan oleh pengajar. Harus ada materi yang ingin dicapai oleh pelajar. Ada tujuan oleh pelajar yang ingin diraih, yaitu sebuah materi ajar tadi. Ya. Nah, atau maudhu'. Bisa juga di sini subtemanya maudhu', ya. Nah, ini sesuatu yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Nah, yang keempat dan yang kelima, waktu dan tempat. Ya, kan terkadang kalau dalam perkuliahan atau sekolahan itu harus diatur waktunya, ya. Harus diatur waktu dan tempatnya. Kalau tidak ada belum waktunya untuk mata kuliah saya, kan saya tidak bisa mengajarkan. Kalau belum waktunya untuk saya menyampaikan materi saya, kan itu belum bisa saya sampaikan sampai sesuai dengan waktu yang telah dipersiapkan untuk saya. Begitu juga dengan mahasiswa atau pelajarnya. Ya, untuk mempelajari satu materi itu adalah dilihat dari waktu yang sudah ditentukan oleh fakultasnya atau prodinya misalnya. Jadi harus siap waktunya dan siap tempatnya. Jadi kalau sudah ada pengajarnya, ada pelajarnya, materi ajarnya juga sudah disiapkan, mungkin waktunya sudah tepat, tapi tempat lagi. Kita harus jelas lokasinya, tempatnya, apakah di kelas atau di masjid, dan di kelasnya di kelas mana, di lantai berapa, kemudian masjidnya di masjid mana, dan seterusnya. Jadi 5 hal ini adalah sesuatu yang harus ada sehingga terjadi pembelajaran bahasa Arab ini. Nah, kemudian tema berikutnya adalah apa alasan non-Arab belajar bahasa Arab? Kenapa sih orang asing, misalnya kita kan sebagai non-Arab ini dianggap sebagai orang asing gitu ya, bagi orang Arab. Jadi non-Arab, selain daripada orang Arab itu namanya non-Arab. Nah, apa alasannya kenapa begitu giat semangat mempelajari bahasa Arab? Apa yang melatar belakangi kita, kalian, dan mereka, khususnya kaum muslimin gitu, umat muslim, mempelajari bahasa Arab? Nah, ini ada 3 yang saya sampaikan, tapi saya yakin lebih dari ini, ya. Nah, yang pertama adalah karena adanya motivasi agama. Karena agama kita, agama Islam, itu ada Al-Quran, ya. Ada Al-Quran yang merupakan pedoman kita berbahasa Arab. Nah, untuk memahami agama kita, untuk memahami isi daripada kitab suci kita Al-Quran, ya kita harus bisa bahasa Arab. Ya. Bagaimanapun bacaan kita, kalau bacaan kita tidak sampai bisa berbahasa Arab, itu banyak yang tidak bisa kita baca, ya, terbatas. Kenapa? Karena ulama kita
ya, di ulama-ulama Arab, mereka mengarang kitab dengan berbahasa Arab, dan tidak mampu setiap ulama kita menulis sebuah buku lalu langsung diterjemahkan oleh ulama Indonesia misalnya ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Sehingga kita harus mempunyai waktu dan mempunyai pengetahuan sendiri untuk bisa langsung membaca bahasa Arab tersebut. Nah, ini jadi motivasi agama, terutama Islam, karena kitab suci agama Islam adalah berbahasa Arab, tentunya untuk menggali kajian-kajian ilmu yang terdapat dalam Al-Quran atau kitab yang berbahasa Arab. Terlebih lagi, ya harus terlebih dahulu kan kita harus paham bahasa Arab. Nah, untuk memahami kajian-kajian ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, tafsir-tafsir daripada Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah, begitu juga dengan syarah-syarahnya, kan kita harus dahulukan, terlebih dahulu kita harus belajar paham bahasa Arab gitu ya. Dan ini butuh proses waktu yang panjang karena kita harus bisa bicaranya, kemudian bisa membacanya, kemudian memahaminya, ya gitu ya. Ya, oleh sebab itu perlu mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang non-Arab akan merasa asing kalau berkunjung ke Jazirah Arab. Ya, kita sebagai non-Arab itu terasa asing ya. Terasa tidak ada interaksi dengan orang Arab. Kenapa? Karena mereka dengan bahasanya, kita dengan bahasa kita. Dan mereka tidak bisa kita paksa untuk harus berbahasa Indonesia ke kita karena kita berada di negaranya. Nah, sedangkan kita itu membutuhkan harus ke sana karena ada satu ibadah yang harus ke tanah suci, yaitu haji dan umroh gitu ya. Nah, kalau berkunjung ke Jazirah Arab kita nggak bisa berbahasa Arab, maka kita putus komunikasi dengan orang Arab. Padahal banyak yang ingin kita tahu di sana. Ya, banyak yang mau ditanyakan tentang tempat-tempat sejarah yang ada di sana, kemudian mungkin tata cara ibadah haji dan umrah sendiri, seperti itu. Nah, maka dengan adanya bahasa Arab kita mampu berkomunikasi dengan orang-orang Arab. Ya, tentunya di sini bisa ya, berkomunikasi dengan bahasa Arab baik fusha maupun amiyah itu bisa kalau terkait dengan yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga, banyak karya-karya ulama klasik yang berbahasa Arab di berbagai disiplin ilmu, baik itu akidah, tafsir, ya fikih, gitu, hadis, akhlak dan sebagainya, yang mempunyai kualitas ilmiah yang sangat tinggi, ya. Dan kalau kita tidak bisa bahasa Arab, maka kita akan ketinggalan dan tidak memperoleh ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab klasik tersebut. Nah, mungkin ini terakhir, problematika pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa? Ya, di sini ada dua ya. Pada intinya ada dua, problematika linguistik dan yang kedua problematika non linguistik. Ya. Nah, problematika linguistik ini seperti apa? Jadi problematika pembelajaran, masalah pembelajaran bahasa Arab itu ada dua ya masalahnya, yaitu linguistik dan non linguistik. Linguistik ini artinya adalah dari dalam bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama adalah tata bunyinya, ya bunyinya, yang mungkin bunyinya ini terkadang tidak ada di lafaz bahasa kita. Contohnya misalnya ada perbedaannya sin dengan shin, ya. Kemudian ada zal yang harus tipir, ada zai, ya. Ya seperti itu, perbedaan huruf-huruf hijaiyah ini yang agak biasanya sulit dipelajari, membutuhkan pembelajaran dan waktu yang lama untuk proses untuk memahaminya. Ya walaupun kalau kita sudah terbiasa ya dari TK sudah diajarkan dan seterusnya, tapi tetap ini membutuhkan waktu, gitu ya. Ya tetap ini tata bunyi ini adalah sesuatu yang pada dasarnya ada sulit, apalagi sudah tua baru belajar, sulit ya. Ya, membedakan antara qaf dengan kaf, apalagi ada sudah masuk ke kosakatanya misalnya qalbun dengan kalbun dan seterusnya, belum masuk ke jumlah mufidahnya dan seterusnya. Nah ini terkadang dengan perbedaan bunyi padahal yang dimaksud hurufnya ini misalnya, tapi bunyinya yang keluar dari lisannya itu berbeda, maka maknanya juga berbeda gitu ya.
Misalnya ra'aitu qalban, padahal dia mau mengatakan ra'aitu kalban, saya melihat anjing, tapi ra'aitu qalban gitu. Jadi artinya kan lain. Saya melihat hati, bukan anjing dia lihat. Nah, yang kedua adalah kosakatanya. Kosakatanya yang yang berbeda dengan kosakata kita tentunya tadi sudah saya ulangi, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang bahasa Arab pada asalnya kemudian sudah diindonesiakan. Ya banyak itu ya, seperti sajadah, masjid, apalagi banyak sekali, azan, imam gitu ya, haji, umroh, itu kan istilah-istilah Arab tapi sudah diindonesiakan. Ya, banyak sholat. Nah, tulisannya juga membutuhkan metode sendiri untuk belajar menulis bahasa Arab, menyambungnya, bagaimana dia di awal huruf, di pertengahan huruf, di akhir huruf, dan seterusnya. Nah, kemudian pola kata atau sorofnya itu perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dari fiil ke isim, fa'ala fa'alu, atau fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al maf'alu maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu, dan seterusnya. Belum tasrif fi'il madinya fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altu fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'alti fa'alna, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Belum dengan kata itu baru wazan ya, belum kita masukkan yang sulasi, mazid, misalnya rubai, khumasi, sudasi, dan seterusnya. Istakhraja, istahamma, akhraja, dan seterusnya. Belum lagi isim fa'ilnya ya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, katibun, katibani, katibuna, if'al, if'ala, if'alu, dan seterusnya. Banyak ya. Nah, ini masuk di saraf. Nah, ini mungkin salah satu problematika yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Nah, yang kelima adalah gramatikal nahwunya. Begitu di akhir huruf dari setiap kata itu biasanya, kalau tidak betul-betul mempelajari dan mendalami ilmu nahwu, maka banyak orang yang ngomong salah mengucapkan baris sehingga maknanya pun berbeda gitu ya. Karena bahasa Arab itu tergantung daripada barisnya ya, maknanya itu tergantung daripada baris yang kita berikan. Nah, terkadang masih memiliki makna tapi maknanya melenceng dari yang kita maksud, atau bahkan tidak memiliki makna sama sekali karena kesalahan baris yang kita ucapkan. Nah, ini ada di gramatikal nahwunya. Ya, ini salah satu problematika yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Ya, ini termasuk problemnya. Nah, yang terakhir makna kata. Ya, makna perkata, karena setiap kata memiliki makna dan terkadang ada muradifnya. Ya, terkadang ada muradifnya. Ada satu bahasa Arab memiliki makna ganda ketika dimaknakan, bisa dipakai di jumlah yang berbeda dan akan melahirkan makna yang berbeda dengan kosakata yang sama, misalnya dengan kosakata yang sama gitu. Itu begitu bahasa Arab. Nah, terkadang muradifnya juga seperti itu ya. Misalnya zawj dengan nikah, az-zawaj dengan an-nikah. Ya. Zakarun dengan rajulun, mar'atun dengan unsa, dan seterusnya. Dan masih banyak ya, masih banyak. Nah kemudian yang non linguistik. Nah, ini non linguistik ini adalah problematika yang di luar daripada bahasa Arab. Berarti bisa jadi dari pengajar, bisa jadi dari pengajar, bisa jadi dari anak didiknya, bisa jadi dari bahan ajarnya, materi, bisa jadi dari waktunya, bisa jadi dari tempatnya yang kita tadi sebutkan unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab. Bisa jadi dari 5 unsur tersebut. Nah, saya sebutkan ada beberapa saja di sini. Yang pertama, guru, misalnya pendidik yang kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar bahasa Arab. Jadi tidak terlalu dalam ilmunya dalam mengajarkan bahasa Arab, sehingga tujuan yang seharusnya dicapai oleh anak didiknya itu tidak tercapai karena dari pihak pengajarnya yang tidak berkompeten mengajarkan bahasa Arab tersebut. Ya, salah arah gitu ya. Yang kedua adalah peserta didik yang tidak mempunyai motivasi kuat dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua dari anak didik
Ya, dianya sendiri yang kurang memiliki motivasi untuk belajar tersebut. Bisa karena belajar, bisa belajar karena terpaksa, bisa karena memang pemahamannya yang sangat rendah, ya bisa ketinggalan dari teman-temannya. Ya. Dan banyak hal-hal yang dari luar. Nah, kemudian yang ketiga, materi ajarnya yang kurang relevan dengan kebutuhan yang ada bagi peserta didik. Ya, terkadang ada materi ajar yang kalaupun dipelajari itu nggak dipakai juga sehari-hari gitu ya. Nah, itu biasanya kurang menarik bagi anak didik gitu. Kurang menarik bagi anak didik. Ada bahan ajar sekarang, buku ajar itu masih menggunakan dengan tema, misalnya temanya itu kantor apa eh, pos misalnya, bukan pos ini ya, enggak mengantar surat lewat pak pos gitu. Yang kan sekarang surat menyurat dengan melalui pos misalnya, kayak dulu kan ya, apa bahasanya, telegram kah. Nah, banyak kosakata yang atau bahan ajar yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan anak didik. Nah, terkadang itu tidak menjadikan proses belajar mengajar bahasa Arab ini terbangun, tidak menjadikan proses ini menjadi semangat dan menyenangkan gitu ya. Ya, sehingga tujuannya tadi tidak tercapai. Nah, yang terakhir mungkin sarana dan prasarana, tadi saya katakan tempat dan waktu yang kurang memadai, kurang mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Di waktu-waktu sibuk misalnya, justru di situ kita juga ada pembelajaran bahasa Arab, sehingga terkadang pembelajarannya ditinggalkan, terkadang pekerjaan yang lain itu ditinggalkan, akhirnya tidak fokus ya. Begitu juga dengan tempat, misalnya jauh dari lokasi, dari tempat kita dan seterusnya. Banyak ya, ya dari luar ya, merupakan problem pembelajaran bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Syukron ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.